Jadi anaknya mau buang air besar atau sudah air besar, sudah buang air besar, mamanya sudah bodoh nih, lalu membasuhi alat kelamin anaknya. Nah, anaknya sendiri, walaupun anaknya masih kecil. Nah, bodoh mamanya tadi kan ya, megang nyuciin alat kelamin anaknya, terpegang alat kelamin anaknya, terpegang dubur anaknya, batal nggak mamanya? Batal. Paham nggak maksudnya? Megang alat kelamin sendiri saja batal, apalagi orang. Ini banyak ibu-ibu nggak paham ini. Selesai wudu, anaknya mau buang air besar, atau selesai buang air besar, sudah kata mamanya sini, cebokin dulu, cebokin. Padahal mamanya terpegang alat kelamin anaknya, batal mamanya. Paham nggak? Nah, seperti itu tuh, perhatikan. Baik alat kelamin sendiri, apalagi kelamin orang lain, itu nggak boleh. Kemudian yang batal ini hanya yang memegang, yang dipegang itu nggak batal dalam masalah kasus alat kelamin. Contoh Latif jadi dokter, tukang sunat. Nah, anaknya si kawin, siapa namanya nih, si Rizky Akbar kawin, punya anak. Sudah besar anaknya, umur 5 tahun. Kata si Akbar, Latif, kamu kan sudah jadi dokter sunat, tukang sunat, coba sunatkan anakku itu. Si Latif bodoh. Lalu si Latif ini memegang alat kelaminnya anaknya Rizky Akbar, disunat. Anaknya Rizky Akbar bodoh, si Latif juga bodoh. Nah, siapa yang batal wudunya? Maka yang batal adalah Latif. Ya, Tio, mana kitab? Jadi yang batal wudunya itu adalah orang yang hanya memegang, yang dipegang tidak batal. Kecuali yang memegang dan yang dipegang ini bukan mahram, itu batal. Nah, bukan mahram, laki perempuan tidak ada mahram, jelas batal itu. Biar tidak memegang alat kelamin tetap batal. Paham gak kira-kira? Beda kalau menyentuh kulit dengan kulit yang kita sebutkan membatalkan wudu nomor 3 tadi. Menyentuh kulit dengan kulit, laki perempuan kedua, salah satunya besar, bukan mahram dan tidak memakai alas. Kalau bersentuhan bukan sesama mahram, kulit ketemu kulit tanpa memakai alas, itu dua-duanya batal. Ikram pengajian di Gunung Tembak, berdesak-desakan di situ, bersentuhan, tidak sengaja bersentuhan dengan perempuan yang bukan mahram. Siapa yang batal? Dua-duanya batal. Tapi kalau alat kelamin, yang batal adalah orang yang memegang saja. Fahim tuh? Ingatin, besok keluar ujian. Habiskan baca. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Man massa wa sahhahahu. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Coba bayangkan, menyentuh alat kelamin sendiri saja batal, apalagi orang lain. Tapi yang dimaksud ini adalah tanpa memakai alas. Ingatin tuh, besok keluar semuanya. Lanjut.
Qala al-Bukhari wa ashab. Dari Busra binti Safwan, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam laki-laki yang menyentuh zakarnya atau kemaluannya janganlah salat sebelum dia berwudu. Nah itu ya dalilnya. Lanjut. Dalam hadis tersebut jelaslah bahwa wudu batal karena menyentuh kemaluan sendiri, apalagi menyentuh kemaluan orang lain, sebab keadaannya lebih keji dan lebih melanggar kesopanan. Ulama yang lain ada yang berpendapat bahwa menyentuh kemaluan itu tidak membatalkan wudu. Mereka mengambil alasan dengan hadis Talaq bin Ali. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ar-rajulu yamussu dzakarahu alaihi wudu'un." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama huwa bid'atun minka." Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa ghairahum. Seorang laki-laki menyentuh kemaluannya, lalu ditanyakan apakah ia wajib berwudu. Jawab Rasulullah SAW, zakar itu hanya sepotong daging dari tubuhmu. Riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan lain-lain. Pendapat ulama yang lain, mazhab yang lain, menyentuh alat kelamin sendiri itu nggak batal. Menyentuh alat kelamin sendiri itu pendapat mazhab yang lain. Tapi kalau mazhab kita ada dua hadis tuh, dua sama satu banyakan yang mana? Dua. Maka kita ngambil dua hadis. Makanya Imam Syafi'i menyentuh alat kelamin sendiri batal, apalagi menyentuh alat kelamin orang lain itu lebih batal lagi. Bahkan di dalam mazhab kita Imam Syafi'i alat kelamin yang sudah terpotong itu nggak boleh juga disentuh. Jamil umpama bersunat. Nah, kapan bersunat jamil? Baru aja. Dipotong sama dokter. Dokternya bilang, Jamil. Iya Pak dokter. Ini botol, di dalam botol ini ada kulit yang dipotong kemarin. Ada nggak kamu simpan kulitnya? Nah, itu biasanya dokter ngasih tuh botol, dikasih air alkohol. Nah, kasih kulit. Itu ujungnya itu. Qalbi bersunat dulu umur berapa ya Qalbi bersunat? Umur 3 tahun, umur berapa tahun tuh? Lupa Abu ya. Nah, itu ada kulitnya, ini kata dokter. Udah tahu di mana sudah kulitnya itu? Disimpan. Tahu kemana sudah kulitnya itu? Kulit ujungnya tuh loh. Ini kulitnya ini. Nah, kan gini tuh. Dipotong, ininya Itu kalau ada potongan itu, ini potongan alat kelamin dipegang. Maka mazhab Syafi'i juga mengatakan walaupun sudah terpotong, walaupun cuma ujungnya apalagi si bijian, buntal makan plok begitu. Tahu buntal? Bukan buntal. Habis kirain buntal itu cacing, sekalinya canting kada bebuntut. Habis dimakan sama buntal. Nah, potongan kulit alat kelamin itu batal juga apabila disentuh. Fahimtum? Wallahu a'lam bishawab. Ujian besok dari mana? Halaman berapa? 20 berapa? Dari halaman berapa? Rizki? 24. Dari halaman 25. Sunnah wudu itu. Masa di situ? Istinja sudah. Ada buang air kecil besar. Nah, berarti dari halaman 24 itu ya, wudu. Ya, bab wudu. Syarat-syarat wudu. Sunnah wudu. Nah, kalau kamu tadi bisa jawab soal-soal yang tadi pagi, ini gampang aja sunnah wudu. Kemudian sampai sekarang halaman 33. Betul kan? Halaman 25. Nah, 24. Nah, dari wudu sampai terakhir hari ini yang membatalkan wudu. 24 sampai 33. Wallahu a'lam bishawab.